Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang ketiga, kita masuk ke tahap materi GUI ya. Oke, untuk materi GUI, sebelum masuk ke GUI, saya mau ceramah sedikit tentang apa itu Graphical User Interface. Ya, mungkin kalian secara harfiah bisa mengartikan Graphical User Interface, tatap muka pengguna secara grafik. Ya, tapi apa? Itu apa? Sebenarnya secara implisitnya itu apa? Jadi user interface adalah tatap muka dari aplikasi kita yang akan membantu si user nantinya, si pengguna nantinya berkomunikasi dengan aplikasi kita. Soalnya kan nggak mungkin kita maksa semua user itu untuk jadi anak anak IT ya, atau programmer yang paham cara ngetik di konsol, cara proses output or semacamnya lah. Kita pengen menampilkan sesuatu yang user paham, yang orang-orang secara umum paham, tapi di belakang kepahaman mereka itu sebenarnya kita bermain codingan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, user interface sendiri tatap muka nggak bisa bikin yang ya udahlah, bikin yang penting ada kolom input terus ada tombol buat pencet-pencet, udah nggak bisa sesimpel itu. Mungkin ya untuk yang belajar dasar-dasar kayak kalian nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya kalian harus mempertimbangkan tatap muka yang benar-benar user friendly atau bersahabat dengan user. Kita ambil contoh simple aja, ketika kalian main gadget misalnya, ada macam-macam aplikasi. Nah, kalian bisa ngelihat ada aplikasi-aplikasi yang kalian seneng makainya. Misalnya kayak kita ambil contoh e-commerce misalnya. Ada banyak, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada apalagi Lazada, Shopee, macam-macam. Tapi pasti ada salah satu aplikasi yang kalian lebih prefer untuk menggunakannya dibandingkan aplikasi yang lain. Kenapa? Karena yang tadi itu, karena aplikasinya mungkin yang contoh, misalnya ketika kalian pakai Lazada, kalian lebih gampang untuk mencari produk atau item dibandingkan dengan aplikasi Shopee. Ini bukan saya lagi menjelek-jelekan satu apa ya, enggak, ini contoh aja, saya ngarang aja. Jadi misalnya di aplikasi Lazada ketika kalian cari produk itu lebih gampang untuk menemukan dibandingkan dengan Shopee yang kalian bingung sendiri kayak ini di mana sih? Cara pesannya gimana sih? Cara gua melakukan pembayaran gimana sih? Atau bisa juga dalam segi fitur di aplikasi Lazada kalian tidak ditawarkan untuk menggunakan kredit, sedangkan di Shopee kalian ditawarkan bisa menggunakan kredit, baik itu melalui Shopee Pay-nya atau melalui third party seperti Akulaku, Kredivo dan lain-lain semacamnya. Macam-macam hal yang menentukan si user bakal lebih cenderung pakai ini aplikasi. Nah, salah satu hal yang paling mempengaruhi bahwa si user itu akan menggunakan aplikasi ini secara berulang adalah yang namanya user interface. Kenapa user interface ini juga salah satu hal yang matter? Karena user interface sendiri menentukan pengalaman atau UX, pengalaman si pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Contoh aja, kalian mungkin pernah buka suatu website atau aplikasi yang bahkan nggak sampai 1 menit itu kalian close terus kalian keluar karena kalian kayak apaan sih ini, nggak jelas, atau tampilannya terlalu penuh gitu, banyak iklan lah, atau tulisannya kecil-kecil dan nggak jelas lah, atau semacamnya. Banyak hal. Intinya nggak bikin kalian nyaman. Nah, secara nggak langsung kan kalian sebagai user dari aplikasi yang kalian pakai. Nah, sekarang kalian bikin aplikasi, apakah kalian pengen orang-orang merasakan hal seperti itu ketika pakai aplikasi kalian? Atau kalian justru pengen orang bikin, ih, bagus banget nih aplikasi, simple, gampang gue makainya, kayak gitu. Nah, kita harus menentukan hal tersebut. Jadi nanti kalau kalian lebih dalam tentang UI UX, ini kebetulan memang fokus saya juga di sini ya. Untuk UI UX itu kalian bisa menggunakan metode yang namanya fokusnya itu adalah user centered design. Jadi kalian membuat desain yang fokusnya ke user centered atau kebutuhan user. Kita harus menghilangkan ego kita sebagai seorang programmer atau seorang designer yang menganggap hal bagus itu adalah subjektif atau yang menurut kita bagus. Nggak bisa kayak gitu kalau seandainya kalian sebagai desainer. Jadi kalian harus melihat sudut pandang sesuatu itu melalui sudut pandang user. Karena apa? Karena nanti yang akan menggunakan aplikasi kalian itu adalah si user, bukan kalian. Oke, soalnya kan kalian, tujuan kalian bikin aplikasi agar bersifat komersil, agar digunakan banyak user. Ya kalian harus tahu apa mau mereka dan kalian kasih yang mereka mau itu. Nah, bagaimana caranya? Nanti untuk cara sendiri itu bermacam-macam metode penelitian yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa melakukan survei dengan memanfaatkan itu istilahnya ada persona. Jadi nanti kalian bisa pakai persona untuk menggambarkan secara umum yang bakal pakai ini aplikasi apa. Contohnya kayak Instagram, itu secara umum yang pakai adalah kaum milenial dan kaum Z.
Sedangkan untuk yang baby boomer mungkin atau yang lebih dari itu, mereka lebih cenderung baca koran, nonton TV, nggak memakai yang namanya aplikasi-aplikasi medsos. Berarti kalian bisa mengumpulkan atau membuat persona adalah generasi Z atau millennials. Nanti kalian bisa mendapatkan testimoni mereka tentang aplikasi yang kalian rancang. Kalian jadi bikin rancangan pertama nih. Rancangan pertama kalian coba akan ke mereka, misalnya sekitar, kalau untuk yang usability testing itu minimal 16 orang ya, atau 16 responden. Kalian bisa coba akan ke mereka, nanti dari 16 itu kalian hitung poinnya masing-masing. Nanti poinnya itu bisa dihitung pakai SUS, misalnya skala usability scale ya, SUS itu. Terus kalian juga bisa pakai yang lain, mungkin metode-metode penghitungan lain. Nanti persentasenya itu berapa. Nah, apakah melewati standar sebuah aplikasi layak disebut user centered design atau tidak, itu tergantung dari hasil survei atau metode penelitian kalian tadi itu, macam-macam bla 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 bla. Intinya kayak gitu. Nah, di Java kita juga bisa membuat GUI atau Graphical User Interface dengan mempertimbangkan hal tersebut. Walaupun sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan pembuatan desain, tapi itu hanya menggambarkan kayak begini loh desain yang dibutuhkan user kalian, itu aja. Balik lagi, untuk bikin aplikasinya kita tetap pakai bahasa pemrograman apa misalnya. Oke. Nah, di sini saya sudah bikinkan 3 buah kelas. Kalau kalian perhatikan agak beda ya dari kelas-kelas Java yang kita pelajari sebelumnya. Ini saya ambil contoh di inner class. Kalau di Java biasa gambarnya seperti ini. Kalau di sini gambarnya agak beda. Nah, sebenarnya itu Java biasa, hanya saja karena kita memanfaatkan GUI, Graphical User Interface, kita di sini menggunakan bukan lagi Java class tapi GFrameForm. Oke, coba kalian bikin sebuah package. Kalian boleh mendengarkan tutorial video ini sambil mengetik juga, sambil nyobain, atau sambil ambil pulpen, catat hal-hal yang menurut kalian perlu kalian catat, or something like that. Atau kalian lebih prefer untuk ngurang-ngurang video, dengerin suara saya berulang-ulang, mungkin bosan, it's okay. Silakan senyamannya saja. Saya contohkan di sini, saya bikin sebuah kelas baru di package yang sudah saya bikin, yaitu GUI. Klik kanan, new GFrameForm. Oke, jadi kalian pilihnya bukan Java class tapi GFrameForm. Kalau muncul, Pak nggak ada Pak GFrameForm di saya. Balik lagi kayak kemarin, diklik order, kayak kalian cari interface ya, order, terus cari di Java. Java mana tadi? Swing, ini. Java Swing GUI Forms. Jadi untuk GUI tadi itu semacam isi-isi GUI ya, komponen-komponennya nanti ada button, ada text field, ada combo box, radio button, dan bla bla bla. Itu adanya di package Swing GUI. Kalian cari aja GFrameForm, itu nomor 2. Tinggal di next, kita isikan misalnya contoh. Nah, bedanya dengan kelas biasa, kalian nggak lagi dihantarkan ke tampilan seperti ini, tidak. Tapi kalian akan dihantarkan atau disuguhkan tampilan langsung ke seperti ini, kurang lebih. Nah, tampilan ini apa? Tampilan ini adalah kanvas kalian, tempat kalian gambar-gambar, bikin yang tadi itu text field, tombol, radio button, dan lain-lain. Intinya kayak halaman sebuah web atau aplikasi yang biasa kalian bikin, kayak gitu. Terus Pak, saya ngodingnya di mana? Perhatikan di bagian yang saya gerak-gerakan mouse sekarang. Ada 3 tab. Ada history, design, dan search. Nah, kalian lagi aktifnya di design. Berarti design ini tempat kalian menggambar-gambar atau kalian bikin desain. Sedangkan nanti untuk ngoding-ngodingnya seperti kelas Java biasa, kalian tinggal klik tab search. Nah, kurang lebih sama kan dengan tampilan yang kelas Java biasa. Kalian tinggal ketik di sini, kalian codingannya mau seperti apa. Oke, muncul pertanyaan, gimana Pak agar saya bisa connect nih, agar bisa apapun yang saya bikin di sini nanti kebaca? Itu otomatis ya. Jadi apapun yang sudah ada di sini sebenarnya sudah otomatis terbikin di sini. Kalau kalian perhatikan kelas Java biasa, new Java class, oke, dia hanya package terus nama public class, itu aja, selesai. Kalau untuk sebuah GFrameForm, itu codingnya kalau kalian perhatikan sudah ada isinya. Dan di sebelah kiri itu ada tanda tambah, tanda kurang. Kalau kalian klik, itu codingan default atau baku yang sudah ada di sana. Nah, codingan-codingan ini jangan kalian otak-atik.
Jangan kalian hapus-hapus. Kalau tadi saya ngapus-ngapus, itu yang saya hapus komentar aja. Kalau kalian merasa nggak, soalnya saya nggak suka aja ngeliat komentar gitu ya. Kalau seandainya kalian merasa tidak terganggu, biarkan saja. Soalnya dulu awal-awal belajar Java, teman-teman saya juga banyak itu yang errornya di sana. Bukan error karena mereka codingannya salah mengikuti tutorial, tapi mereka ngehapus yang tidak seharusnya dihapus. Dan untuk yang berwarna, misalnya kayak gini, ini kalian hapus atau semacamnya, atau karena dia diminuskan tadi, kalian nggak sadar ngehapus. Dan sebenarnya untuk codingan di sini enaknya juga ketika backgroundnya ini agak abu-abu, ini kan agak abu-abu. Ini kalian nggak bisa dihapus. Ini saya pencet-pencet tombol backspace nggak bisa. Oke, itu berarti menunjukkan bahwa ini merupakan bagian codingan dari ini si kotak abu-abu sekarang ini desain kalian. Oke, itu kurang lebih cara pertamanya, penjelasan pertamanya. Penjelasan kedua, di sisi kanan kalian lihat ada pelet. Nah, pelet ini kurang lebih ya kayak pelet si mbak-mbak guru make up gitu deh. Yang kayak ada apa itu yang warna-warni bedak merah, biru, hijau gitu. Nah, kita juga punya pelet. Nah, pelet kita di sini bukan, kurang lebih fungsinya sama, adalah komponen-komponen yang akan kalian masukkan ke tampilan aplikasi kalian nanti. Ini saya minimize dulu soalnya ini nanti masuknya ke berikutnya. Nah, pelet kita di sini ada macam-macam. Ada swing container seperti penampung. Penampung kita ada panel, table, bla 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 bla. Tapi yang akan kita pakai di sini adalah pen. Terus swing controls. Nah, swing controls ini yang akan bolak-balik kalian gunakan. Ada label, ada button. Label itu kayak tulisan. Terus ada checkbox, radio button, ada combo box, text area, ada password field, dan lain-lain semacamnya. Oke, kita langsung aja ke pembuatan GUI pertama. Oke, untuk membuat GUI layar ini, kanvas yang aktif ini, nggak harus kotak kayak gini aja. Kalian bisa atur-atur tampilannya sesuka hati. Oke, terus muncul pertanyaan, Pak, itu warnanya boring banget sih Pak, abu-abu kayak gitu. Ya, kalian bisa ganti warnanya. Tapi kalian ingat, ketika pengen ganti warna, nggak bisa langsung di sini. Terus kalian menuju ke mana background, terus kalian ganti. Ada pilihan warna, misalnya saya ganti jadi merah. Nggak bakal berubah. Kenapa? Karena ini merupakan frame atau kanvas kalian yang apanya itu bingkainya ya. Jadi kalian nggak bakal bisa mengubahnya. Agar bisa menerapkan warna background sesuka ke hati atau sesuai dengan keinginan, perhatikan di swing containers itu ada panel. Tinggal kalian klik, tahan, tarik, lepaskan di kanvas kalian. Dia akan bikin kotak sendiri. Silahkan dividin ke kanvas kalian tadi atau ke frame kalian. Nah, panel inilah yang bisa kalian ganti-ganti warnanya. Lihat backgroundnya masih putih, saya ganti misalnya. Dan pemilihan warna juga penting. Dalam membuat sebuah tampilan pengguna, jangan ego dengan warna kayak, Pak, saya orangnya estetik, Pak, saya pakai warna ini. Jangan, tetap fokusnya ke user. Oke, user kalian itu siapa? Target user kalian itu siapa? Misalnya targetnya itu adalah anak-anak TK, misalnya kayak sebuah aplikasi yang mengajarkan cara baca huruf atau apa. Nggak apa warna-warni. Tapi misalnya target kalian itu adalah misalnya dosen atau apa yang mungkin mereka cenderung lebih ke serius, terus kalian pakai warna-warni, that doesn't make sense, oke? Jadi tetap pemilihan warna. Yang pertama, sesuai dengan target. Yang kedua, pilih warna jangan yang tajam menusuk mata. Karena pas kalian buka HP pun, kalian pasti pernah sadar kayak keterangan, makanya kalian dikasih fitur untuk mengatur brightness-nya. Nah, biasanya warna putih itu, walaupun brightness-nya udah kita kurangin, akan lebih tetap mencolok ketika background-nya agak sedikit lebih gelap. Jadi tetap tentukan warna kalian. Saya sarankan pakai yang di baris pertama saja. Oke, macam-macam. Karena saya suka hijau, saya pilih hijau misalnya. Oke, kayak gitu. Coba kita ganti, misalnya kalian bikin aplikasi, Pak, tetap Pak, saya estetik orangnya Pak, gitu. Alay, bukan estetik ya, alay. Oke, merah. Bayangkan aja kalian aplikasi merah kayak gini, saya aja ngeri bukannya kayak gitu ya. Oke, kita kembalikan ke hijau. Tetap dipilih warna-warna yang soft saja, yang ya mata kalian masih tidak berontak lah ngelihatnya. Silahkan dipilih. Terus setelah kalian pilih, tinggal dimasukkan komponen-komponen swing control sesuai dengan tampilan yang pengen kalian bikin. Caranya seperti apa? Sama dengan cara kalian menggunakan panel tadi. Tinggal diklik, tahan, drop. Drag and drop gitu ya.
klik tahan, drag, and drop. Kayak gitu. Oke, kita ambil contoh kita tadi bikin halaman login. Berarti kalau untuk login saya perlu ada judul. Saya pakai label. Tinggal di klik kanan atau klik 2 kali juga bisa. Kalian klik kanan, edit text, halaman login. Oke. Terus setelah halaman login ada, saya butuh label juga untuk username dan password. Nanti saya taruh lagi label. Pak, kenapa nggak dikopas aja? Boleh, kalian boleh kopas. Karena dulu saya pada saat saya kuliah di Padang juga saya merupakan programmer kopas karena saya males narik satu-satu, saya kopas-kopas. Tapi yang harus kalian ingat adalah ketika saya klik ini, perhatikan di sebelah kanan itu ada navigator. Kalau kalian nggak ada navigatornya, dipilih Windows, ambil navigator, oke? Atau Ctrl plus 7, Ctrl dan angka 7 kayak gitu ya. Di sini masing-masing komponen yang kalian tarik dari swing controllers tadi, mereka memiliki ID masing-masing. Label 1, label 2, label 3. Kalau seandainya di kopas, takutnya saya kalian lupa. Ini misalnya namanya masih 3. Sedangkan nilainya di sini sudah 4 dan seterusnya. Jadi benar-benar pastikan kalian paham dulu apa yang kalian ubah dan kalian ubah jadi apa. Agar apa? Agar kalian tidak nantinya bingung ketika kalian pindah ke tab search. Oke, karena apapun yang kalian taruh di sini di search otomatis akan muncul. Kita lihat. Nah, di sini udah muncul dan warna abu-abu dan nggak bisa diubah karena yang warna abu-abu tadi kan dihapus pun nggak bisa. Jadi kalian benar-benar pastikan. Saya sarankan ini selalu aktif navigator, jadi kalian tahu komponen apa saja yang sudah ada di frame kalian. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang label yang kedua, saya ganti menjadi username. Terus label yang ketiga ganti jadi password. Oke, saya sudah punya label username, sudah punya label password. Saya butuh kolom untuk memasukkan username dan password. Untuk username dan password kalian boleh gunakan text field dua-duanya, atau karena password kita biasanya menghidden ya, kayak ada tanda bintang-bintang, kalian bisa pakai yang password field yang ini. Oke, silahkan diatur agar tampilannya enak dilihat. Oke, saya sudah punya text field, saya sudah punya password field. Saya pengen ada proses. Nah, proses itu biasanya dengan diklik tombol, berarti button. Ini button untuk login misalnya. Selain itu saya pengen memberikan user hak juga untuk tidak lanjut login, misalnya kembali atau close. Tinggal diganti. Yang pertama tadi just text field, tinggal diedit text, dihapus saja karena kita tidak pengen menampilkan huruf apapun ketika dijalankan. Terus yang password juga edit text dihapus. Kita atur panjangnya biar enak dilihat. Untuk tombol diganti edit text menjadi apa tadi, login. Yang berikutnya close, tinggal diganti. Sudah selesaikah sampai di sana? Belum, masih jauh perjalanan Muna. Kalau kalian perhatikan tulisannya masih kayak mono, terus tulisan juga kayak nggak enak dilihat. Silahkan diklik. Kalau saya biasanya kontrol, terus saya klik beberapa yang, soalnya ada yang bisa diklik semua, ada yang nggak juga. Kita lihat di bagian properties di font itu Tahoma Paint, makanya tulisannya kayak gini. Silahkan kalian ganti sealai mungkin yang menurut kalian estetik, silahkan. Saya ganti jadi mana ya yang lebih bold atau kelihatan. Bentar, kita pilih dulu yang agak jelas lah tulisannya. Mungkin ini aja, terus ukurannya 14. Kurang. Oke, sip. Ini saya bikin yang penting kelihatan aja ya. Silahkan nanti kalian, ya pasti kalian jiwa seninya lebih tinggi dari saya, silahkan dibikin semenarik, seindah mungkin. Oke, begitu juga dengan text field, lakukan hal yang sama. Ganti misalnya tuh tulisan apa ya enak. Nah ini aja, di bold, ukuran 14, 18, 24 sesuai yang tadi aja. Sama tadi apaan ya, Swiss 721.
BT apa yang mana tadi? Nah, sama aja lah. Oke. Terus diatur-atur ukurannya biar terlihat lebih menarik. Oke, untuk tombol biasanya kita hurufnya agak lebih dikecilkan, tinggal diganti jadi 18. Halaman login kita bikin lebih bold lagi dari ini. Dan ukurannya lebih besar. Saya sarankan ini pakai mouse ya. Ini saya nggak pakai mouse, pakai touchpad, jadi agak sedikit ribet jadinya. Oke, halaman login. Oke, udah seimbang belum itu? Ya, anggap sajalah seimbang ya. Oke, ini kurang lebih bentuk tampilan layar kita. Ya, kalian bikinlah yang lebih bagus ini. Saya tahu ini apaan ini. Intinya fungsinya ya, kalian tahu caranya bikin, silakan nanti kalian bikin karena itu berhubungan dengan tugas kalian yang belum ada ditambahkan di sini. Tugas GUI apa ya? Biodata mahasiswa deh. Mahasiswa. Oke. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini saja? Tidak. Kita menyampingkan dulu tentang yang tadi saya sampaikan tentang membuat UI. Karena untuk yang materi ini, kalau saya ikuti untuk membuat UI akan makan waktu banget. Nanti UI kalian silahkan kreasikan sendiri saja dengan jiwa seni kalian masing-masing. Kita kembali ke fungsionalnya dulu saja. Karena nilai yang akan kita ambil adalah nilai yang ada di text field dan password field, yang mana nilai tersebut akan diproses oleh atau ketika user memencet tombol login atau tombol close, berarti 4 item ini, 4 komponen ini memiliki peran penting, yang lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, karena memiliki peran penting, kita harus menentukan ID dari masing-masingnya, atau bisa dikatakan menjadi variabel. Nilai yang ada di sini nanti akan menjadi variabel, nilai variabel. Kalian klik kanan text field-nya, ada change variable name di bawah edit text. Nah, di sini kalian menentukan nama variabel kalian apa. Nah, saya sarankan untuk kalian pembuatan variabel ketika pakai GUI, karena GUI ini banyak ya, ada button, ada combo box, ada checkbox, label, dan lain-lain. Kalian nggak bisa bikin, oh ya udah Pak, biarin aja JText field. Kalian akan bingung sendiri nantinya untuk ketika kalian pakai codingan. Biasakan kalau untuk text field, saya dari dulu pakai txt, nama text fieldnya apa? Ini kebetulan username, berarti txt username. Oke. Karena ini password field, kita ubah jadi psf password. Atau kalian juga boleh ganti ini menjadi txt aja juga nggak apa-apa, txt password. Karena sebenarnya text field dan password field sama, hanya saja yang text field menampilkan tulisan yang diketik. Kalau di sini tulisan yang diketik nanti bentuknya dalam bentuk password lah, biasanya yang bulat itu loh, titik-titik dot. Oke, untuk button juga kita ganti change variable name. Button saya biasanya pakai btn, karena ini login berarti btn login. Karena ini close, bikin btn close. Oke, sampai di sini untuk urusan GUI halaman login sudah selesai. Kita anggap aja ini tampilannya sangat beautiful, sangat bagus, sangat high quality. Bayangkan saja ini sudah bagus banget, berarti udah selesai. Sekarang kita masuk ke fungsionalnya secara codingan. Untuk ke codingan, kalian ada dua cara. Kalian bisa klik kanan, terus ambil events. Eventnya itu event apa ya bahasa Indonesia-nya? Kejadian ya. Event berarti kalian bikin kejadian ketika tombol ini diklik, ada event gitu maksudnya, yaitu aksinya apa, tampilkan aksi yang akan ada di dalam tombol ini. Kalian klik,
dia akan langsung diarahkan ke sini. Klik kanan lagi. Biasanya untuk yang pertama dia akan langsung ke paling bawah untuk inisialisasi. Nah, agar masuk benar-benar ke blok fungsi si close atau tombol tersebut, klik kanan lagi, events, action, biasanya udah bold, action perform, button close action permit. Nah, ini nama yang kalian bikin tadi. Coba bayangkan kalau kalian nggak ganti, berarti namanya J button 1 action perform. Ketika ada tombol lain, J button 2 action perform, dan seterusnya, J action button 10 action perform, kayak gitu. Nah, makanya diganti biar kalian tahu ini tombol yang mana. Diklik, dia akan langsung mengarahkan ke fungsi yang sudah dibikinkan oleh si GUI. Kalau kalian perhatikan, private void button close bla bla bla, ini ada abu-abu di belakangnya. Jadi ini nggak bakal bisa dihapus-hapus. Untuk melakukan codingan, kalian lakukan di antara tanda kurung kerawalnya yang ada tulisan atau komentar to add your handling code here. Nah, di sini kalian codingan. Nah, apapun yang kalian lakukan di sini nanti, aksi apapun yaitu berdasarkan entah itu perulangan, entah itu ya macam-macam yang sudah dipelajari sebelumnya, ini akan terjadi ketika si user memencet tombol si close ini. Oke. Itu cara pertama untuk langsung menuju space atau area tempat kalian ngoding berdasarkan tombol tertentu. Cara kedua, nggak usah klik kanan, kalian double klik aja sekali, double klik sekali, dia akan langsung ke bawah. Balik lagi ke design, double klik lagi, dia akan langsung mengarah ke space yang untuk tombol tersebut. Oke, jadi sekarang kita ada dua space, yaitu btn close dan btn login. Nah, ini adalah aksi yang akan terjadi ketika tombol close dipencet, yang di bawahnya adalah aksi yang terjadi ketika tombol login dipencet. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk langsung ke codingannya. Jadi kita bikin ala-ala dulu, kita belum nembak ke database ya. Kita bikin ala-ala saja. Intinya username-nya harus admin dan password-nya juga admin. Baru dia bisa pindah ke suatu halaman. Untuk itu sebelum kita bikin prosesnya, kita bikin satu halaman tersebut. Kita gambarkan di sini contohnya halaman home. Sama jFrame form. Halaman home kita bikin aja ala-ala. Kasih panel. Terus kasih warna pink misalnya, terus kasih label halaman home. Kita ganti tulisannya. Tadi kayaknya lihat tulisan yang agak alay. Nah, ini nggak alay sih, ini menarik ya ini sebenarnya. Tergantung penempatannya saja. Oke. Halaman home. Intinya ini halaman yang kita inginkan ketika loginnya betul, yaitu yang dimasukkan username dan passwordnya admin, kita akan pindah ke halaman ini. Itu harapannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, untuk ngecek tampilan kalian ini udah enak dilihat belum ketika aplikasinya dijalankan. Ini ada sebuah gambar mata satu di atas. Preview design ya, bukan Freemason. Konspirasi ini. Sudah skip. Ketika kalian klik, itu akan langsung menampilkan seperti apa aplikasi kalian ketika dijalankan. Nah, contohnya ketika ketika nama, misalnya username-nya admin, password-nya admin. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk password kita pakai simbol kotak-kotak. Kalian bisa ganti. Tinggal diklik si password field, terus diklik kanan boleh, ambil properties. Nah, di sini kalian cari, karena tadi kita ganti hurufnya jadi Swiss, makanya kotak-kotak kayak gitu. Kalian ganti di hurufnya saja, karena saya juga nggak tahu huruf yang pas yang menggantikan simbol itu, jadi coba kita pakai yang Safian ini ya. Kita tes lagi. Nah, itu udah jadi bulat-bulat kayak gitu kurang lebih. Oke, berarti tampilannya udah. Terus untuk yang home, ketika diklik mata satu tadi, nanti kurang lebih ketika loginnya sukses, dia akan tampil ke halaman ini tanpa kita buka ya. Oke, kita sudah selesai bikin home, sudah bikin contoh. Sekarang kita bikin function agar ketika yang dimasukkan admin dipencet tombol login, dia akan pindah ke halaman home. Masuk kembali ke search, nggak usah di search-nya, kalian klik double aja di login. Yang gampang dulu aja deh, close. Kita masuk ke close. Ketika tombol si close ini dipencet, kita inginnya layar yang tadi, yang ini, hilang mendadak atau di close gitu ya. Tinggal dibikin this.dispose.
Apa bahasa Indonesia dispose ini? Intinya dispose itu kayak hentikan ya kalau nggak salah. Dispose. Oke, kita coba tes. Shift F6. Close. Dia akan tertutup. Oke, fungsi 1 selesai, kita masuk ke fungsi login. Double klik lagi. Kita masuk ke space kosong untuk btn login action, berarti aksi untuk tombol login atau btn login. Kita pengen yang dimasukkan tadi adalah username-nya admin dan password-nya admin. Berarti ada dua nilai yang harus kita tangkap. Nilai yang mana? Yaitu nilai yang dimasukkan ke text field yang ini dan text field yang ini. Berarti kita akan mengambil nilai. Nah, untuk mengambil nilai kita kan harus mengetahui dulu text field itu namanya apa. Tadi text field txt. That's why saya sarankan kalian untuk membuat namanya seragam agar kalian gampang nanti untuk bikin variabel karena kalian ingat mau ngasih namanya yang tadi txt password. Tadi gue kasih namanya txt username. Oke, txt username kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Berarti kita bikin dulu string username dan string password. Oke, ada dua variabel yang akan menampung nilai username dan password yang dimasukkan user. Nah, ini baru inisialisasi biasa, baru deklarasi variabel biasa. Untuk inisialisasinya tinggal dibikin sama dengan, berarti kalian masukkan nilai ya, yaitu txt username yang tadi di .getText. Berarti teks yang kita dapatkan, kita convert ke string, akan disimpan ke variabel username. Kurang lebih sama untuk password. Oke, berarti sekarang kita udah ada dua variabel, yaitu username dan password, yang mana menampung nilai apapun yang diketikkan user nanti di kolom text field username dan password field password. Kita kembali ke codingan. Setelah kita dapatkan dua nilai tersebut, kita lakukan pengecekan pakai apa? Pakai if. Contohnya, jika username yang ini dot equals itu sama dengan ya, cuman equals ini lebih kepada pengecocokan karakternya. Equals dengan admin. Nah, kita pengennya dua-duanya harus admin, berarti kita pakai logika atau operator logika or atau dan. Kita pakainya yang dan ya. Password dot get text. Ini salah ya, bukan get text ini. Get password dot to string. Password dot equals to admin. Nah, berarti kondisi yang terpenuhi harus dua-duanya ini, baru pindah ke halaman. Nah, kalau tidak, kita bikin dulu else-nya, yang gampang dulu kita bikin. Else, kita bikin goption pane-nya aja ya. Kalian kan belum masuk goption pane nanti ya. Ya, else-nya kita nggak usah bikin apa-apa, kita bikin saja di sini label 1. Edit text, hilangkan. Oke, top. Ganti hurufnya jadi bold italic. Oke. Warnanya merah, jadi semacam error gitu ya. Terus label namanya itu LBL error. Oke. Ketika else kita bikin aja LBL error dot set textnya maaf password or username salah. Oke. Jadi nanti ketika dijalankan dia tidak akan muncul karena nilai teksnya tidak kita isi. Dia hanya akan diisi set text yang tadi, ubah teksnya menjadi maaf password username salah ketika tidak sesuai yang dimasukkan. Oke. Kita kembali lagi ke codingan yang tadi. Kita tentukan ketika dia berhasil atau masuk dengan admin, kita bikin di sini this dot apa tadi untuk menutup layar kita pakai dispose. Berarti tutup dulu layar si contoh ini, si halaman login ditutup. Setelah ditutup, kita pindah ke halaman home. Karena home ini merupakan kelas lain, bukan kelas yang sama dengan contoh, kita perlu bikin
objek. Jadi kita bikin home obj sama dengan new home. Kita bikin objek kelas home, lalu si obj tersebut dot set visible, keterlihatannya kita ubah menjadi true. Jadi dia akan terlihat, yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Kayak gitu kurang lebih. Kita coba jalankan, shift F6, di close berhasil. Shift F6, kita isi asal, coba login. Maaf, password username salah. Kita close. Kita coba jalankan lagi. Admin. Masih salah. Apa itu yang salah? Admin. Get password. Coba kita pakai get text. Oke, kita jalankan lagi. Admin. Dia akan pindah ke halaman home, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih nanti kalian akan bermain-main dengan hal ini untuk projectnya, dengan versi datanya itu bukan lagi kalian bikin di sini. Ini kan kita ngeceknya password username-nya masih di codingan namanya ya. Nanti kalian pakai yang namanya database JDBC. Kita pakai SAM, pakai SQL. Oke, itu untuk contoh dari GUI. Nah, tugas kalian untuk tugas yang GUI tadi, saya minta kalian bikin halaman seperti ini yang sudah saya bikinkan semalam. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu namanya, beberapa komponen lain. Tadi kan kita yang baru kita bahas ada label, ada apa lagi, password field, text field, dan button. Untuk penjelasan ini saya lanjutkan ke video part 4. Ini kayaknya udah kelamaan banget ya. Untuk itu sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.